Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Kale dengan NIM 2402050046 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Palopo. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang saya dapat dari perpustakaan kampus berjudul Akhlak Islami dan Pola Edukasinya, karya dari Dr. Mahmud Arif. Di buku ini berjumlah 12 bab dengan halaman sejumlah 203 halaman. Untuk review buku ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Pertama, itu dasar pemikiran akhlak dalam Islam. Ini dimulai dari dasar sekali kita masuk kepada pengertian dari akhlak itu sendiri. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq yang artinya karakter. Jadi di buku ini itu dijelaskan kalau misalkan di dalam Islam, akhlak bukan hanya sekedar penampilan luarnya aja, maksudnya perilakunya saja, tapi apa yang ada di dalam diri kita sebagai contoh niat atau dorongan hati, itu juga termasuk ke dalam akhlak di dalam Islam. Lalu disebutkan di dalam buku ini itu bahwa manusia adalah makhluk moral yang artinya kita itu dengan bebas menentukan mana yang benar dan mana yang buruk bagi kita, dan pilihan-pilihan itu menjadi tanggung jawab kita itu, dan ini merupakan sebuah pembeda dari manusia, kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk lain. Bagian 2, keterkaitan antara akidah dengan akhlak. Di buku ini jelaskan kalau misalkan pada zaman dahulu kita bisa lihat gerakan Nabi Muhammad, gerakan dakwah beliau yaitu menanamkan akidah atau keimanan kepada umat. Ini selaras dengan risalah Islam yang memiliki misi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak seseorang. Jadi kita bisa lihat di sini kalau misalkan akhlak itu tidak bisa berdiri sendiri atau berjalan sendiri tanpa topangan dari akidah. Tanpa fondasi akidah, akhlak itu bisa kehilangan arah. Kita bisa ambil contoh, misal kita ingin berbuat baik kepada seseorang, tapi niat dalam diri kita itu bukan hanya untuk nilai kebenaran saja, melainkan niat dalam diri kita hanya untuk sekedar formalitas atau cuma sekedar untuk membangun reputasi dan segala macam. Bagian ketiga itu pendidikan akhlak yang inklusif. Di Indonesia, di masyarakat kita yang majemuk, beda suku, budaya, agama, keyakinan dan sebagainya, itu seharusnya penerapan pendidikan akhlak di masyarakat kita itu seharusnya terbuka, toleran, dan tidak eksklusif. Namun yang kita lihat sepanjang penglihatan kita ya, di sekeliling kita, sayangnya pendidikan itu, pendidikan agama masih berfokus pada doktrin atau ritual. Jadi kita lupa untuk memberi ruang untuk bagaimana cara hidup yang harmonis, cara hidup berdampingan yang damai, hukum dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke relevansi buku ini kepada kebutuhan anak-anak zaman sekarang atau peserta didik saat ini ya. Buku ini membahas banyak hal. Kalau kita lihat dari realita sekarang ya, banyak sekali masalah moral yang terjadi, masalah sosial moral yang terjadi pada anak-anak zaman sekarang, seperti pergaulan bebas, intoleran, dan lain sebagainya. Nah, di buku ini dia itu nggak membahas hanya sekedar nilai akhlak kepada Tuhan saja, melainkan nilai akhlak kepada sesama, yang pastinya penting bagi pembentukan karakter siswa atau peserta didik gitu. Jadi nilai-nilai akhlak kepada Allah misalnya seperti tawakal, taat, lalu kalau kepada sesama seperti bertanggung jawab, berempati, menepati janji, dan lain sebagainya. Kita akan bahas kelebihan buku ini. Jadi kelebihan buku ini itu bahasanya lugas tapi tetap akademis. Jadi cocok untuk para pelajar, para pendidik, apalagi kita sebagai mahasiswa yang merupakan peserta didik.
yang disiapkan menjadi seorang pendidik. Disarankan untuk baca ini karena sangat relevan sekali bagi diri sendiri maupun nantinya ilmunya akan diamalkan lagi untuk murid-muridnya nanti. Terus kelebihan lainnya itu di buku ini itu menyajikan beberapa pandangan tokoh seperti Ibnu Miskawai, M. Abid Al-Jabiri, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya untuk buku Akhlak Islami dan Pola Edukasi dari karya Dr. Mahmud Arif itu, buku ini aku saranin banget untuk dibaca bagi kalian yang memang ingin tahu lebih dalam apa sih itu akhlak dari berbagai sudut pandang dan etimologi, terminologi, lalu pandangan para ahli, lalu juga kalian pengen tahu bagaimana sih cara mendidik Islam kalian dengan cara yang berbagai cara dari berbagai tokoh. Lalu di sini juga di buku ini juga dijelaskan cara membentuk karakter kalian yang sesuai dengan karakter atau akhlak kalian sesuai dengan kitab Allah yaitu Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.